Selamat bergabung di Indonesia Moving Forward, forum diskusi online yang diselenggarakan oleh IDM, bagian dari kelompok usaha media Group News. Sore hari ini saya mendapat kehormatan Suryo Pratomo menjadi moderator untuk acara yang istimewa, karena tamu kita pada sore hari ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Kita akan membahas topik berkaitan dengan macroeconomic outlook dan peluang kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Bu Sri Mulyani, terima kasih telah bergabung. Apa kabar, Bu? Baik, Mas Tommy. Kami ingin mendengar paparan dari Ibu Sri Mulyani, apa kira-kira yang kemudian pantas menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu saya ingin beri kesempatan kepada Ibu Sri Mulyani untuk menyampaikan beberapa hal yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama. Terima kasih Mas Tommy, saya akan coba ya untuk menjelaskan dan tentu dalam hal ini juga sekaligus menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dan tentu karena kita berhadapan dengan sesuatu yang presidensinya itu 100 tahun yang lalu, konteks dunianya barangkali juga berbeda waktu itu, waktu flu Spanyol terjadi di 1918, maka kita juga melihat dinamika ini mungkin bisa dikategorikan sebagai unprecedented. Nah, saya akan melihat COVID ini di dalam kacamata keseluruhan konteks bagaimana penyebaran COVID yang merupakan masalah kesehatan, kemudian menjadi dan menjalar menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, dan juga masalah potensi masalah stabilitas dari sistem keuangan. Kenapa begitu? Karena dari semenjak dideklarasikannya COVID sebagai pandemi global dan kemudian penularannya lebih dari 212 negara di dunia, di mana semua negara melakukan langkah-langkah untuk melakukan containment, itu memberikan dampak kepada sisi sosial ekonomi dan stabilitas keuangan, yaitu dengan cara containment, apakah melakukan social distancing, apakah dia melakukan lockdown, apakah dia melakukan shutdown terhadap traffic, itu semuanya mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, yang kemudian berimbas tentu kepada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bagi kita kemudian melihat bagaimana masalah isu kesehatan yang dalam dirinya sendiri juga sangat pelik, masih harus ditambah dengan masalah spillover atau implication-nya terhadap dampak ekonomi yang kemudian menimbulkan komplikasi yang harus kita lihat. Dan keseluruhan itulah yang harus kita terus-menerus lihat. Jadi nggak bisa kita men-separate atau memisahkan masalah COVID dengan masalah sosial dan masalah ekonomi keuangan. Karena semuanya memang saling berkait. Kalau suatu masalah kesehatannya belum bisa dikonten, maka kondisi sosial ekonominya juga akan terpengaruh. Kalau kita terburu-buru cuman memasukkan masalah ekonominya sebagai prioritas, maka masalah kesehatannya juga akan menjadi implikasi. Nah, kerumitan ini dihadapi oleh semua negara. Bahkan RRT yang sempat disebut sebagai negara yang kemudian melakukan total lockdown secara sangat keras dan disiplin, sekarang pun juga menghadapi the probability of second wave dari munculnya COVID lagi. Nah, ini adalah yang menggambarkan betapa komplikasi masalah kesehatan memang menjadi utama. Namun semua policy maker, semua pimpinan negara, semua pimpinan otoritas itu juga menghadapi pressure yang sama kuatnya sekarang, yaitu bahwa masyarakat menjadi unemployed. Mereka tidak ada aktivitas. Mereka kemudian harus di rumah saja. Banyak yang ibu-ibu, kalau saya lihat di YouTube itu, yang kalau di Amerika mereka mengatakan, waduh ternyata susah ya ngurusin anak. Kalau anak sekolah selama ini dia pikir enak banget. Ternyata waktu dia harus ngurusin anak sendiri di rumah, dia udah pusing 7 keliling. Jadi komplikasinya sekarang sudah kemana-mana. Nah, inilah yang kemudian kita perlu untuk lihat, tidak boleh sepotong-sepotong. Di berbagai ekonomi tadi sudah disebutkan oleh Pak Mas Tommy adalah terjadi dampak yang sangat tajam dari kontraksinya. Kenapa? Karena tadi
untuk mengkonten atau mencegah masalah COVID dilakukan berbagai langkah untuk menyebabkan kemudian aktivitas ekonomi itu berhenti atau mandek. Bahkan bisa disebut juga ada yang mati gitu. Nah, di Indonesia waktu itu saya menyampaikan juga, oh ini jauh lebih berat. Bagaimanapun juga waktu itu saya Menteri Keuangan waktu 2008-2009. Waktu Lehman Brothers tutup, itu gempa buminya dirasakan di semua penjuru dunia. Namun yang ini musuhnya kita nggak tahu, tapi dia mematikan itu buat menjadi komplikasi yang luar biasa. Nah, mulainya bulan Januari atau akhir Desember lah kalau orang mengatakan. Namun kemudian penyebaran ke 200 lebih negara menyebabkan semua negara menghadapi dampaknya. Kuartal 1 sudah muncul semua statistik. RRT yang sangat kolosal, yang tadinya biasanya tumbuh di atas 6, sekarang dia kontraksi 6,8. Untuk Eropa juga dia terpukul sangat dalam, minus 3,3. Amerika Serikat dengan unemployment yang melonjak sampai mendekati 24 juta hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia sekarang harus menghadapi potensial kontraksi di dalam ekonominya. Dan semua negara, jadi waktu Indonesia kuartal 1 2,97 keluar, kita sebagai pemerintah, kami mencoba melakukan apa yang disebut proyeksi berdasarkan statistik. Itu ternyata dampak hanya dalam waktu 2 minggu. Jangan lupa ya, waktu WHO menyampaikan pandemik, dan pemerintah benar-benar melakukan apa yang disebut pembatasan sosial yang cukup ketat, itu baru dimulai pertengahan Maret. Jadi artinya Januari, Februari itu kita masih melihat aktivitas ekonomi relatif normal, kecuali yang pariwisata, karena kemudian kita tutup semua wisatawan dari RRT, terutama yang dari Wuhan. Itu kita sudah lihat di Bali dan di Sulawesi Utara. Namun yang lain tuh aktivitasnya masih relatif normal, tapi begitu kita melakukan social distancing dan pembatasan sosial pada bulan Maret, minggu kedua, itu terasa dampaknya itu luar biasa dalam sekali ke consumption. Jadi kita bisa bayangkan sekarang ini kita sudah April dan Mei, dan kita sudah hampir totally PSBB-nya itu di Jakarta dan di sekitarnya, serta beberapa provinsi yang menerapkan, itu berarti dampaknya nanti akan makin meluas. Oleh karena itu, kita juga dalam situasi yang harus waspada. Nah, kegiatan ekonomi yang mandek menyebabkan juga seluruh permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun. Makanya ini bulan April yang biasanya di dalam bulan puasa itu inflasi meningkat, Indonesia malah justru beberapa bahan yang sangat penting mengalami deflasi. Ini karena demand-nya mulai melemah. Komoditas harganya turun. Yang kolosal kan seperti harga minyak. Saya rasa Mas Tom sama saya atau semua yang ikut hadir di sini belum pernah di dalam hidupnya pernah mendengar harga minyak itu negatif. Tapi itu kan sempat terjadi walaupun hanya 2 hari. Tapi itu unprecedented sekali. Karena kalau kita pernah mendengar dulu harga minyak zaman tahun 70-an dari $3 melonjak $12 waktu perang Irak yang pertama. Sekarang itu kita bicara tentang harga minyak yang merosot dari yang tadinya 50-60 menjadi hanya di bawah 20. Nah, ini yang mesti kita lihat. Di lain sisi, kita juga melihat dari sisi volatilitas sektor keuangan itu juga mengancam. Jadi kalau kita rekonstruksi, Mas Tom, kita akan lihat di satu sisi ancaman jiwa dan masyarakat melalui apa yang disebut COVID ini, kemudian implikasi dari itu menjadi ancaman yang sangat nyata di bidang ekonomi, keuangan, dan sosial. Nah, kita tadi sudah sampaikan kuartal 1 kita 2,97. Ini karena kita lihat pertumbuhan di sektor di permintaan merosot tajam. Hanya tumbuh 2,7%. Jangan lupa kuartal 1 itu Januari sampai Maret. Dan kita baru melakukan langkah-langkah untuk social distancing. Next adalah di 2,7%. Slide-nya tolong diubah. Kemudian investasi juga merosot.
Dan kita lihat kalau ekspor impor memang sudah mengalami tekanan sejak tahun 2019. Hampir semua kuartal itu negatif dua-duanya. Jadi sekarang yang carrying the burden itu baru government spending. Ini yang kita coba menjadi penyangga. Di sisi supply-nya juga kita lihat hampir semuanya mengalami drop, terutama jasa-jasa seperti perdagangan, transport, akomodasi itu drop sangat dalam. Tapi kita juga lihat manufaktur mengalami penurunan dan pelemahan. Nah, oleh karena itu, COVID mempengaruhi baik demand dan supply. Dan COVID memberikan implikasi yang kompleks terhadap sosial ekonomi dan keuangan, meskipun juga masalah kesehatannya sendiri bukan masalah yang mudah, dia sendiri juga merupakan tantangan yang sulit. Itulah yang menyebabkan kenapa waktu itu saya mengatakan, oh this is going to be much harder to solve, karena adanya tantangan yang sangat kompleks ini. Nah, koreksi pertumbuhan ekonomi kita tentu juga akan memberi pengaruh kepada sisi kesejahteraan rakyat. Pengangguran meningkat, dan kemiskinan juga meningkat lagi. Kemarin dalam hitungan, kemungkinan kita akan mengalami setback dari jumlah orang miskin akan seperti kembali ke tahun 2011. Itu berarti hard work selama hampir 8 tahun ini dengan mudah di-reset oleh COVID hanya dalam waktu beberapa bulan. Dan pertumbuhan ekonomi kita, karena hari ini kalau mau bicara tentang proyeksi, Mas Tommy, saya rasa hampir semuanya nggak ada yang punya reliable, credible, 100% confidence. Jadi pemerintah juga dalam hal ini melakukannya adalah berdasarkan skenario. Karena kenapa kok tidak ada yang reliable 100% confidence? Karena nobody knows COVID itu akan selesai kapan dan seberapa dalam damage-nya kepada perekonomian. Ini kan semua orang sedang mencoba untuk mengkonten dan merespons. Tapi COVID-nya sendiri nggak ada yang tahu kapan akan selesai. Belajar dari flu Spanyol, itu mereka takes about 18 months. Kalau orang bicara tentang penemuan antivirus, itu biasanya butuh sampai 1,5 tahun juga. Jadi dalam hal ini kita harus menyiapkan di dalam konteks bahwa ketidakpastian itu masih lingering yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu pemerintah di dalam respons ini kita menggunakan skenario. Skenario yang berat, kalau ekonomi kita mengalami perlemahan dari 5,3 menjadi 2,3%. Skenario yang lebih berat lagi apabila kita bahkan mengalami kontraksi 0,4. Apa yang menyebabkan dua skenario ini adalah berapa lama untuk mengkonten COVID menyebabkan aktivitas sosial ekonomi harus kemudian juga berhenti. Dan inilah yang kemudian menyebabkan skenario bisa bergerak dari berat menjadi sangat berat. Nah, dengan skenario itu tentu kita melihat ada implikasinya, pengangguran meningkat. Kalau di skenario sangat berat bisa naik ke menambah 5,23 juta orang. Kalau skenario berat di 2,92 juta orang. Nah, semua negara melakukan respons secara extraordinary dari komplikasi COVID ini. Yang paling menonjol, yang paling mudah dilihat, yang paling mudah dibanding-bandingkan antar negara itu adalah fiscal expansion. Karena itu ada angkanya dan orang langsung lihat semuanya per GDP. Jadi di angka ini pun saya menunjukkan negara seperti Australia, Singapura, Amerika, Malaysia itu dia ekspansinya bahkan lebih tinggi. Kemarin saya malah dengar katanya Malaysia bisa naik ekspansinya bisa mendekati 15% dari GDP. Negara lain mungkin seperti Kanada 6%, tergantung dari posisi awal negara tersebut. Jerman yang relatif sehat ekonominya, APBN-nya juga sehat, dan dari sisi ekonominya itu relatif robust, mereka nggak perlu harus ekspansi sangat besar di 4,5. Negara yang mungkin dalam posisi yang sangat vulnerable seperti Singapura, karena dia adalah negara kota dan begitu COVID menyelesaikan seluruh aktivitasnya menjadi berhenti, maka dia butuh ekspansi yang jauh lebih besar. Nah, Indonesia juga dalam hal ini merespons tentu dengan evolusi dari bagaimana COVID ini terjadi. Saya ingin memberikan catatan ya, semua negara itu nggak sekali langsung, oh saya membuat stimulus dan respons seperti ini dan kemudian selesai. Semua negara melakukan kalibrasi dan rekalibrasi terus dari polisinya.
Menteri Keuangan Singapura tuh kalau tidak salah sampai 3 kali dia harus pergi ke DPR-nya lagi untuk mengatakan APBN-nya berubah hanya dalam kurun waktu antara Januari sampai Maret. APBN-nya terus dia ubah terus karena situasi itu bergerak aja terus. Oh, ternyata ini lebih berat dari yang dia bayangkan. Nah, namun ciri khas dari semua apa yang dilakukan oleh semua negara itu adalah selalu satu, mereka attacking dari sisi kesehatannya sendiri, bagaimana menangani bidang kesehatan. Kedua, mereka memberikan social safety net yang lebih panjang, lebih banyak atau meluas. Kemudian mereka juga memberikan tax break kepada para company, perusahaan. Kemudian banyak yang juga melakukan relaksasi dari sisi peraturan perbankan. Dan dari sisi moneternya, mereka melakukan injeksi likuiditas atau penurunan suku bunga atau dua-duanya. Jadi dalam hal ini tujuannya adalah untuk mengadres isu supply demand tadi. Jadi apakah dengan social safety net supaya demand-nya nggak drop sangat dalam, dan itu juga karena alasan kemanusiaan, juga dari sisi relaksasi insentif-insentif yang diberikan supaya perusahaan itu tidak bankrupt atau dia bisa survive, dia punya daya tahan yang lebih tinggi, dan dia melakukan relaksasi dari sisi pinjaman di dalam rangka juga tadi memberikan space kepada ekonomi perusahaan, masyarakat supaya mereka bisa semuanya ini sekarang bicara tentang daya tahan dan endurance. Tapi dalam hal ini pasti yang memberikan support untuk memberikan daya tahan dan endurance itu juga punya limit. Apakah itu pemerintah, apakah itu lembaga keuangan seperti perbankan. Karena mereka juga punya kemampuan yang terbatas. Inilah yang mungkin menjadi salah satu kompleksitas mengenai berapa besar dan berapa lama stimulus ini dibutuhkan. Nah, untuk kita Indonesia mungkin ada sering karena ini kita baru 5 bulan di dalam 2020. Namun so many things happen already. Waktu terjadinya Wuhan itu dimunculkan di berita bulan Januari, maka Indonesia langsung memutuskan tidak boleh ada turis datang ke Indonesia dari Cina, iya kan? Itu Januari kalau nggak salah akhir Januari. Maka pada situasi itu kita langsung responsnya adalah, oh kalau ini masalah hanya di RRT dan terkonten di sana, maka yang menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana bisa meng-counter cyclical turunnya tadi tourism itu melalui APBN. Makanya APBN ditambah aja beberapa belanja dan kita memberikan kepada daerah-daerah turis stimulus. Melalui DAK pariwisata, kita meminta mereka untuk pajak hotel dan restoran dibebasin, itu pajak lokal, nanti kita compensate deh. Itu tujuannya supaya waktu itu turis yang tidak datang dari Cina bisa dikompensate turis yang datang dari domestik atau negara lain. Karena waktu itu kan belum melebar kemana-mana. Makanya kalau ada orang membuat review, ini pemerintah kayak nggak ngerti aja. Waktu itu situasinya masih itu. Begitu bulan Februari, ternyata virus itu melebar, menyebar ke berbagai negara. Dan kita lihat di Februari ini, perusahaan-perusahaan manufaktur kita nggak bisa mengimpor bahan bakunya, terutama dari RRT. Maka kita luncurkan stimulus yang kedua, yaitu membantu industri manufaktur. 18 subsektornya supaya mereka mendapatkan stimulus fiskal, yaitu break dari berbagai kewajiban perpajakannya. Itu karena kejadian seperti itu. Begitu akhir Februari kemudian masuk bulan Maret dan kemudian WHO mengatakan bahwa corona ini adalah pandemi global dan Indonesia juga mulai muncul kasus pertama yang kemudian memunculkan banyak secara eksponensial, maka kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan di stimulus 1-2 is no longer adequate. The game is already changing very fast. Makanya kemudian kita mengatakan, wah ini kondisinya akan extraordinary. Kalau berlomba untuk mengkonten menyebabkan kita melakukan social distancing, dan kemudian menyebabkan aktivitas sosial dan ekonomi merosot tajam,
maka kita membutuhkan stimulus yang berbeda. Nah, stimulus yang berbeda ini karena size dan skalanya besar, ini nggak akan mungkin bisa diwadahi oleh APBN yang existing dengan undang-undang yang sama. Karena di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, kita hanya dibolehkan maksimum defisitnya hanya 3%. Kita langsung baca, kalau ini ekonominya terhantam oleh virus, pasti penerimaan pajak kita drop. Namun di sisi lain, kita nggak mungkin untuk mengurangi belanja. Karena justru belanja dibutuhkan hari ini. Maka kita lihat, APBN kita akan terpukul dari sisi revenue, dan dari sisi belanja, dan dari sisi pembiayaan, triple shock untuk kita. Tapi kita harus tetap berdiri untuk membantu ekonomi. Makanya kita membutuhkan salah satunya Perpu ini, yang di mana pilar keuangan negara menjadi penting. Karena nanti ini semua beban akan mengalirnya ke keuangan negara. Nah, kita sebutkan dari sisi ini adalah batasan defisit direlaksasi di atas 3%, namun hanya untuk 3 tahun. Kenapa? Karena kita bayangkan nanti normalisasi membutuhkan 2020, 2021, dan 2022. Kemudian di 2023 kita harapkan kembali kepada suasana normal seperti sebelum COVID. Dan untuk bisa melakukan ini, pemerintah juga perlu merespons secara sangat cepat dan fleksibel, meskipun tetap accountable. Tapi kecepatan itu menjadi luar biasa. Di dalam sidang kabinet, Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan, kita harus cepat melakukan. Meskipun tetap ada perhitungan-perhitungan di bidang kesehatan, ekonomi, sosial. Nah, karena perubahan cepat dan keinginan untuk bisa merespon cepat, maka fleksibilitas diperlukan di dalam Perpu ini di bidang keuangan negara. Kita boleh melakukan realokasi dan refocusing, baik di pusat maupun di daerah. Ini supaya pemerintah pusat dan daerah bisa fleksibel melihat kondisi dan merespons dengan anggarannya. Nah, karena kita melihat sektor keuangan kemungkinan mendapatkan tekanan yang sangat berat, kalau kemudian krisis ini terjadi domino efek, maka di dalam Perpu juga diperkuat kebijakan di sisi sektor keuangan dengan memberikan kewenangan yang makin besar kepada BI, OJK, dan LPS untuk mengantisipasi gangguan dan ancaman pada stabilitas sistem keuangan baik di perbankan maupun non-bank. Itu yang dijadikan konstruksi untuk Perpu kita. Sehingga kita mampu untuk menggunakan instrumen APBN dan instrumen keuangan, namun kita juga tetap hati-hati, jangan sampai ini kemudian menyebabkan ketidak-sustainability-nya dari kedua hal ini. Ini tantangan dari sisi kemampuan kita mencari balancing. Nah, dengan adanya Perpu inilah kemudian kita bisa merespons. Anggaran kesehatan dinaikkan 75 triliun untuk menangani COVID. Itu untuk apa saja? Waktu itu kita juga belum tahu kalau kemudian bahwa banyak sekali yang akan muncul kebutuhan. Rumah sakit lebih dari 123, sekarang lebih dari hampir 300 yang menjadi referral. Itu enggak semuanya siap. Dulu orang Indonesia nggak tahu apa yang namanya APD ini. Sekarang hampir setiap hari kita ngomongin APD. Nggak ada orang Indonesia tahu tentang ventilator. Sekarang semua orang bicara tentang ventilator. Ini menjadi sesuatu kebutuhan yang terus dimunculkan. Walaupun kita kasih anggaran, kemudian kan muncul banyak, oh ada anggaran tapi kenapa APD-nya belum ada? Ya karena sisi supply mengalami hantaman tadi. Seluruh dunia membutuhkan APD. Jadi semuanya berkompetisi untuk mendapatkan APD. Ini di dalam momen-momen kemarin itu, Mas Tom, ya, dari mulai Maret ke April, waktu terjadinya perluasan, itu kita bahkan sampai ada pengusaha-pengusaha yang menjadi manufaktur untuk APD yang merupakan pesanan dari Korea dan dari Jepang, itu kita sampai harus stop. Ini kan mereka itu maklun, dikasih bahan untuk ngejahitin dan diambil lagi sama yang mesen itu Korea dan sama Jepang. Karena waktu itu Indonesia butuh APD, kita sampai stop. Padahal itu kan menyalahin kontrak ya, tapi apa boleh buat, kita sampaikan nggak mungkin kita melepas APD pada saat Indonesia lagi kebutuhan APD. Akhirnya kita negosiasi, turun tanganlah Ibu Menlu, saya sendiri, Menteri Perdagangan untuk negotiate dengan negara-negara tersebut untuk supaya kita bisa menghasilkan APD. Sekarang udah banyak perusahaan-perusahaan yang ingin membuat APD ini.
yang sekarang mau menawarkan ke semua rumah sakit. Tapi paling tidak jangan lupa kita selalu jangan kehilangan konteks. Situasi itu cepat sekali menggulungnya pada hari-hari dan minggu-minggu tertentu. Kemudian kita juga lihat karena kemudian orang tidak bekerja di kantor, maka aktivitas ekonomi dan sosial turun, maka kegiatan ekonomi rakyat juga mengalami tekanan. Maka kita langsung menambah jaring pengaman sosial kita. Kalau tadinya hanya untuk berapa, kita tambahkan 110 termasuk untuk ketahanan pangan. Ini yang kalau tadinya hanya 10 juta yang kena PKH, atau kita tambahkan lagi, kita tambahkan 20 juta untuk sembako. Di atas 20 juta ini masih ada lagi 9 juta dikasih BLT. Di atas itu di desa sekarang dana desa dikonversi menjadi bansos juga. Plus pemerintah masih nambah 20 triliun lagi untuk kartu prakerja. Jadi kalau kita lihat komposisi jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial di halaman selanjutnya, itu sudah mencapai hampir 60% atau 6 desil terbawah itu tercover dengan bansos yang berbagai macam. Muncul lagi masalah, datanya nggak konsisten, datanya dari ini belum updating. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting sekarang kita sudah memberikan selimut ini, terus datanya diperbaiki terus. Tapi kita nggak boleh menunggu sampai terjadi krisis. Makanya itu sambil terus perbaiki, termasuk memberikan listrik gas gratis kepada 24 juta rumah tangga yang langganan 450 VA dan yang untuk 900 VA kita berikan diskon 50%. Ini semuanya adalah ekspansi bantuan sosial atau social safety net karena jaring pengaman sosial atau bantalan sosial harus diberikan pada saat masyarakat mengalami shock yang luar biasa dalam, cepat, dalam, dan sangat besar. Itu yang kita lakukan dengan anggaran. Kemudian kita mulai bicara tentang masalah dunia usaha. Dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, mereka langsung nggak bisa membayar kreditnya lagi. Kreditnya langsung macet. Maka kita kemudian harus berpikir mengenai bagaimana mendukung mereka dan melakukan pemulihan sekaligus. Inilah bagian yang sekarang ini masih di dalam proses terus kita evolve atau kita develop. Karena terus terang ada bagian yang sudah sangat firm, katakanlah seperti policy pemerintah untuk membantu seluruh dunia usaha yang size-nya usaha kecil, menengah, dan mikro, termasuk koperasi. Mereka yang pinjamannya di bawah 10 miliar langsung diberikan restructuring 6 bulan, plus bahkan pemerintah memberikan subsidi bunga. Sehingga pengusaha-pengusaha ini yang kecil ini tidak lagi mendapatkan tekanan harus mencicil pinjamannya dan harus membayar bunganya. Bahkan pajaknya untuk yang UMKM langsung dibayar pemerintah. Sehingga dia seperti tidak membayar pajak PPH. Ini semuanya tujuannya adalah supaya space atau ruangan bagi dunia usaha itu bisa merasakan adanya dukungan pada saat mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa dan tidak tahu kapan berakhir. Maka kita semuanya polisinya, Mas Tommy, kalau dilihat, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada 9 bulan. Ini didesain karena kita tadi adalah di dalam rangka untuk melihat kalau containment terjadi bagus, kemudian COVID-nya mulai turun, maka mungkin support itu tidak lagi dibutuhkan. Kalau ini belum terjadi, maka support masih perlu ditambah. Kan seperti itu yang kita tambahkan di dalam desain ini. Inilah yang terus, dan ini tidak selalu saya sampaikan, tidak sekali dan kemudian selesai, dan kemudian pemerintah duduk aja ngelihat. Enggak. Kita akan terus memperhatikan indikatornya, kita akan lihat perkembangannya, apakah ini perlu direvisi, ini perlu dimodify, ini perlu ditambah, ini perlu dikurang. Karena we are dealing with unprecedented, dan dalam situasi yang sekarang begitu tidak pasti di dunia. Nah, dalam pemulihan ekonomi ini, Perpu juga memberikan landasan hukum. Pemerintah bisa memberikan tadi dalam bentuk belanja, seperti subsidi bunga. Pemerintah bisa memberikan dalam bentuk restrukturisasi kredit. Pemerintah bisa memberikan penjaminan. Mana akan kebutuhan mana dulu. Nah, meskipun instrumennya disiapkan,
kan begitu muncul Perpu banyak sekali orang-orang yang mengatakan, waduh ini akan bisa terjadi BLBI yang kedua. Makanya banyak yang bilang jangan sampai terjadi moral hazard. Maka ini sekarang di dalam mendesain policy kita selalu harus berpedoman. Di satu sisi kemungkinan akan terjadinya atau orang yang mau berpikiran jelek untuk me-abuse, ya, menyalahgunakan atau memanfaatkan dan muncul moral hazard. Tapi di sisi lain pemerintah harus cukup punya kehadiran pada saat ekonominya menghadapi tekanan. Nah, balancing di antara dua ini yang selalu akan dicari. Makanya kita selalu mengatakan di dalam membuat policy harus jelas prinsipnya apa, prinsip-prinsipnya apa, instrumennya apa, akuntabilitasnya seperti apa, transparansinya seperti apa, tata kelolanya harus baik, supaya masyarakat juga ikut mengawasi. Seperti masyarakat sekarang mengawasi, oh bansosnya ada yang salah sasaran, ada yang kurang, itu kan bagus. Jadi dipakai untuk memperbaiki terus. Di sini juga nanti di dalam pemulihan ekonomi, kita akan mengharapkan masyarakat untuk ikut mengawasi sambil kita terus mendesainnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan, untuk bansos kita tambahkan untuk lebih dari 103 juta individu atau 29 juta keluarga. Untuk subsidi bunga itu 60 juta rekening, atau mungkin rekening mungkin juga identik dengan perusahaan usaha kecil menengah. Kita berikan subsidi bunga yaitu ada yang 6 bulan penuh 6%, ada yang 3 bulan 6%, 3 bulan 3%, ada yang 3% dan 2%, tergantung dari jumlah pinjamannya. Dan ini mencakup seluruh lembaga keuangan. Jadi ada bank, lembaga pembiayaan, sampai BPR, koperasi, dan lain-lain. Kompleksitasnya nanti dieksekusi, tapi nggak apa-apa, kita akan terus saja melakukan perbaikan dan untuk bisa menolong masyarakat dari manapun akses mereka. Nah, dengan tekanan yang begitu banyak, maka APBN kita mungkin akan menghadapi defisit yang bisa mencapai 5% dari GDP. Kenapa? Karena pertumbuhan dari penerimaan negara kita mungkin justru mengalami penurunan, dan kita juga akan menambah belanja-belanja yang seperti tadi saya sampaikan. Ini tidak hanya di pusat ya, daerah-daerah juga melakukan refocusing dan realokasi dari daerahnya. Nah, APBN ini kan sekarang menjadi backbone. Ini menjadi tiang penyangga yang semua orang, baik itu di bidang kesehatan, di bidang sosial, bansos, di bidang dunia usaha UMKM, sampai perbankan, sampai korporasi, semuanya berharap APBN yang menyangga ini semuanya. Inilah yang menyebabkan nanti kemungkinan kita harus benar-benar menjaga. Di satu sisi kita pasti akan berusaha untuk mendorong ekonomi, di sisi lain kita juga ingin berbagi resiko dan beban. Makanya sekarang kita bahasnya dengan OJK, dengan BI, bagaimana desain dari resiko dan beban itu nanti akan dibagi secara baik dan secara accountable. Dan juga hati-hati, karena jangan lupa ya, sesudah krisis kita tetap akan membutuhkan APBN yang sehat. Sesudah krisis kita membutuhkan BI yang kredibel dan independen, tapi juga dia efektif menjalankan polisi moneter. Sesudah krisis kita masih membutuhkan OJK yang bisa menjalankan pengawasan secara efektif dan kredibel. Sesudah krisis masih membutuhkan LPS yang bisa menjamin. Jadi walaupun kita sekarang menggunakan semua instrumen, kita tetap tidak boleh kehilangan perspektif ke depan. Kita tetap ingin menjaga pilar-pilar dan seluruh institusi-institusi itu untuk tetap bisa berjalan dengan baik. Terakhir saya mungkin akan menambahkan untuk beberapa emphasize yang dilakukan Bapak Presiden dan Kabinet. Hari ini kita tetap, walaupun dalam menghadapi krisis, kita tetap melihat mengenai ketersediaan pangan. Kita jaga jangan supaya sampai terjadinya situasi ini mengurangi. Maka stok dari berbagai komoditas selalu dilihat, dari mulai beras, gula, minyak goreng, sampai kepada bawang merah, sampai segala macam terigu, daging itu dimonitor secara ketat. Dan Presiden sama para menteri dengan seluruh gubernur dan wali kota, bupati untuk mulai melakukan eksekusi dari bansos yang diperluas. Ini baik dari updating-nya, sasarannya, delivery-nya, semuanya akan diperbaiki terus-menerus dari data yang dapat dari bottom up maupun data yang kemudian direvisi dari tempatnya Kementerian Sosial. Baik itu untuk PKH 10 juta KPM,
kita akan berikan kepada mereka, baik itu untuk kartu sembako yang diberikan untuk 20 juta KPM, itu dengan anggaran yang kita tambahkan, itu akan diberikan sampai dengan Desember, baik itu diskon listrik kepada 450-900 VA, kita tetap monitor eksekusinya, baik BLT yaitu 9 juta KPM di atas 20 juta tadi, dan bansos terutama untuk epicentrum dari COVID ini yaitu di Jakarta, Bodetabek, itu semuanya ditambahkan dan kita akan terus melakukan monitoring ketepatan dari data tersebut. Dan terakhir tentu saja dari kartu prakerja yang tadinya didesain untuk mentrain dari generasi-generasi muda atau para pekerja yang membutuhkan training, sekarang dimodified menjadi semi bansos dan tetap akan terus diperbaiki dari sisi desain untuk pelatihan. Karena kita dalam situasi PSBB, memang pelatihan sekarang yang ada adalah yang online. Namun sebenarnya kartu prakerja itu adalah untuk yang offline juga, masih ada dan akan tetap dicadangkan untuk itu. Nanti kalau situasinya sudah relatif lebih normal. Mungkin demikian untuk pengantarnya, Mas Tommy. Saya kembalikan kepada Mas Tommy. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Ini penjelasan yang sangat rinci, gamblang, dan memberikan gambaran yang utuh mengenai apa yang akan kita hadapi, bahkan sampai 9 bulan. Ada satu pertanyaan saya, Mbak Ani. Tadi Mbak Ani mengatakan bahwa pemerintah sudah memikirkan kondisi terutama untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terkena oleh COVID-19 ini sampai jaminan untuk 9 bulan, bahkan sampai bulan Desember. Angka pertambahan dana yang disiapkan juga sangat besar sekali. Tadi Mbak Ani mengatakan bahwa pilar utama sekarang ini suka tidak suka adalah APBN, tapi di sisi lain kita tahu di kuartal pertama saja pendapatan pajak kita hanya 15% dari target. Dan kemungkinan tahun ini mungkin kalau bisa 50% juga sudah istimewa. Sehingga pertanyaan saya, apakah 5% defisit di tahun 2020 mencukupi untuk APBN kita bisa tetap kredibel untuk bisa menyangga perekonomian kita di tahun 2020, Mbak Ani? Tentu kita akan terus secara hati-hati, namun juga realistis melihat kondisi dan tantangannya. Kalau seperti tadi saya sampaikan, penerimaan negara memang mengalami tekanan. Sampai dengan bulan Maret sebetulnya penerimaan negara kita masih relatif oke. Meskipun untuk pajak mengalami sedikit pelemahan, namun PPN masih cukup bagus. Namun kita memproyeksikan bahwa pada bulan April, Mei ini dengan kondisi yang menurun, memang mungkin akan terlihat di dalam beberapa indikator terutama untuk PPN kita. Nah, dari sisi size untuk belanjanya yang meningkat, kita juga akan tetap terus melihat, pertama dari APBN yang ada, kita melakukan prioritasnya yang diubah, seperti instruksi Bapak Presiden. Jadi dari APBN yang sekarang ini belanja-belanja untuk perjalanan dinas, untuk seminar, untuk belanja-belanja barang yang tidak prioritas, itu sudah kita potong dan sekarang dipakai untuk semuanya sebagian besar untuk bansos, untuk belanja kesehatan, dan untuk membantu dunia usaha. Itu semuanya yang dilakukan saat ini menggunakan existing. Namun kita tetap menambah lagi. Jadi mungkin size-nya memang dalam hal ini banyak yang hanya melihat, oh cuma tambahnya sedikit gitu. Tapi mereka mungkin lupa melihat bahwa kita melakukan realokasi internal maupun dalam APBD juga. Nah, dengan belanja yang meningkat dan penerimaan kita mengalami tekanan, memang defisit akan mengalami peningkatan. Sekarang ini estimasi kita ada di 5,07%. Itu kalau skenarionya adalah skenario yang berat tadi. Kalau skenarionya sangat berat, kan kemudian kita bisa akan melihat apakah penerimaan akan lebih rendah lagi atau tambahan belanja. Karena sekarang ini kita sudah mulai bicara tentang beberapa hal. Seperti tadi sampaikan Bapak Presiden minta supaya kita menyiapkan untuk masalah pangan. Untuk ada beberapa pembukaan lahan baru di dalam rangka menjaga ketahanan pangan Indonesia. Itu anggarannya harus kita tambahkan. Karena itu kan bagus. Untuk ekonomi bagus, juga untuk pemulihan ekonomi bagus.
Kemudian kalau kita lihat nanti ada beberapa permintaan, kalau sekarang ini beberapa negara bahkan sudah mulai kampanye tentang pariwisata. Seperti Singapura sama Dubai itu udah mulai kampanye, nanti kalau Mas Tom ada di sana pasti mereka habis-habisan. Karena mereka mengundang orang untuk datang lagi, dan itu adalah untuk menghidupkan denyut ekonominya. Nah, Indonesia nggak boleh ketinggalan juga, karena sektor pariwisata kan kemarin termasuk yang create job, memberikan juga devisa yang cukup bagus, dan oleh karena itu perlu untuk kita dorong. Nah, strateginya tergantung dari Menteri Pariwisatanya sendiri. Nanti akan seperti apa, target grupnya seperti apa, namun kita harus menambah. Jadi hal-hal semacam itulah yang sekarang ini sedang kita terus melakukan monitoring dan juga pengkajian dengan lembaga-lembaga kementerian terkait. Kemudian kita akan lihat apa yang bisa dilakukan pada tahun 2020. Nah, di sisi lain, dunia usaha kan ini sekarang sedang dalam posisi, kalau dunia usaha yang booming, ada dunia usaha yang booming ya dalam COVID ini ya, jangan lupa, karena mereka yang menghasilkan alat-alat itu kesehatan, dan some of makanan juga mungkin nambah, beberapa mungkin di sini juga di daerah Jakarta ini walaupun tutup, tapi mereka melalui GoFood, melalui GrabFood itu tetap aja. Jadi mungkin mereka nggak terlalu turun, tapi ada yang betul-betul terpukul sekali. Nah, ini yang harus kita lihat terus situasinya, bentuk seperti insentif seperti apa. Waktu dunia usaha minta semuanya mendapatkan insentif pajak, kita berikan. Yang tadinya hanya untuk manufaktur tadi 18 sektor, kita sekarang berikan untuk 18 sektor lebih dari 749 kegiatan usaha. Itu sekarang sudah mendapatkan tadi PPh pasal 21-nya ditanggung, PPN-nya dipercepat, korporasi pajak PPh pasal 25-nya mendapatkan diskon, hal-hal seperti itu dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita mencoba memberikan support dari sisi perpajakannya. Kemudian kalau dari sisi pinjamannya, mereka dengan bank melakukan restructuring. Kalau dia di bawah 10 miliar, dibantu pemerintah melalui tadi subsidi bunga. Mungkin hal-hal seperti itu, Mas Tom. Terima kasih, masih di Indonesia Moving Forward bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertama, saya ingin beri kesempatan kepada Pak Billy Hartono Salim, CEO dan founder dari PT Victoria Care Indonesia, untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Sri Mulyani. Mohon satu pertanyaan saja karena banyak sekali yang ingin juga menyampaikan pertanyaan kepada mereka. Silakan Pak Billy. Ya, selamat sore Bu Menteri. Saya adalah pengusaha yang di bidang industri perawatan tubuh dan juga di industri pariwisata juga yang kebetulan ada di Bali. Kebetulan untuk yang di perawatan tubuh saya nggak ada masalah, nggak ada problem. So far seperti kita ngomong juga bicara bahwa ada yang diuntungkan dan ada yang sangat terpukul. Kebetulan saya menyuarakan dari teman-teman kita yang ada di Bali, Bu. Sebenarnya industri kami yang ada di Bali, industri pariwisata, di mana saya bergerak di bidang tempat wisata edukasi di Bali, sangat terpukul sejak dari Februari. Dengan ditutupnya penerbangan tadi yang dari China dan dari berbagai negara. Dan problem kami adalah di cash flow untuk memenuhi pemenuhan dari PPh pasal 25 yang dimana kita harus angsur. Sebenarnya dari kami sudah mengapresiasi apa yang sudah diberikan oleh Ibu Sri Mulyani dengan stimulus di sisi perpajakan. Cuman problem utama kita adalah dengan tutup totalnya industri kami, jadi sebenarnya tidak ada cash flow untuk melakukan angsuran atau pembayaran angsuran dari PPh 25-nya. Dengan diskon yang sejumlah 30% itu bagi kami sebenarnya masih agak berat. Mohon kalau Ibu berkenan dipertimbangkan kembali di industri yang terkait yang paling terdampak di industri pariwisata. Baik, terima kasih Pak Billy. Bu Ani, jadi memang banyak perusahaan mengeluhkan bahwa persoalan terberat pada mereka itu di satu sisi mengapresiasi mengenai pengurangan pajak, tetapi yang dihadapi itu adalah soal arus kas. Bagaimana, Bu Ani? Ya, ini kan persoalan bahwa karena masalah COVID menyebabkan semua aktivitas mandek, jadi ya cash-nya juga ikut mandek, ya nggak ada yang mengalir. Ini yang menjadi persoalan di banyak negara, memang kemudian mereka melakukan berbagai hal yang unthinkable gitu ya.
Seperti kalau di Amerika itu kan Federal Reserve-nya bahkan sampai membeli surat berharganya dari korporasi gitu. Jadi korporasi dalam situasi seperti ini mengeluarkan surat utang dan langsung dibeli oleh bank sentralnya, itu sebetulnya semacam monetisasi dilakukan oleh mereka. Nah, di kita karena undang-undang kita berbeda dan dalam situasi konteks yang berbeda, kita juga coba untuk mengurangi itu. Nah, tadi kalau mengenai pasal 25 yang diskon atau pengurangan 30% dirasa berat, nanti kita akan lihat. Kita sekarang itu sedang bicara dengan OJK, BI, dan LPS, gimana caranya untuk merevitalize bank untuk memberikan pinjaman, tapi kalau mereka masih khawatir pinjamannya akan macet, pemerintah bisa memberikan jaminan. Supaya, karena kalau semuanya langsung ke APBN, ini daya tahan kita juga nggak bisa kan Pak. Jadi kita sedang mencoba untuk meningkatkan kemampuan dari bank, kemampuan untuk memberikan pinjaman ini, dan tentu kita minta kepada OJK, kepada BI untuk bersama-sama, dan kemudian kita minta kepada mereka kalau ada risiko yang harus diambil sama pemerintah, kita coba ambil risiko itu. Makanya melalui apakah melalui penjaminan. Tadi kan makanya di dalam Perpu ini ada pemulihan ekonomi adalah pemerintah bisa memberikan penjaminan atau memberikan dana talangan. Hal-hal seperti ini dimungkinkan. Nah, kita akan terus memformulasikan polisinya berdasarkan situasi yang kita hadapi. Lagi-lagi selalu mengatakan ada persoalan desain polisinya, yang tadi supaya tidak ada moral hazard, yang memang benar-benar butuh kita bisa berikan, tapi tetap accountable. Dan kita juga dari sisi akuntabilitas kita saja. Jangan lupa nanti saya diaudit oleh BPK loh Pak. Dan auditnya itu baru tahun depan, mungkin COVID-nya udah nggak ada, jadi mungkin yang mengaudit kan nanti akan lihat, kenapa kok dilakukan kayak gini gitu kan. Situasinya mungkin berbeda, makanya kita juga harus tetap hati-hati untuk mendesain policy dari sisi akuntabilitas. Itu praktek yang baik, bukan sesuatu yang perlu dikomplain gitu. Jadi itu saja, kita akan tetap tadi mencoba untuk responsif, tapi tetap accountable dan untuk semua pihak untuk ikut mengatasinya gitu. Karena nggak mungkin pemerintah semuanya, nggak semua pakai APBN juga. Baik, terima kasih Bu Ani. Yang kedua ada Presiden Direktur PT Bank UOB Indonesia, Kevin Lam. Kevin, silakan. Ya, selamat sore Ibu Menteri Yani. Ya, saya Kevin Lam dari UOB Indonesia. Ya, pertanyaan saya adalah apakah pemerintah mempunyai wacana dan rencana untuk melakukan pinjaman dari organisasi seperti IMF, World Bank atau ADB? Menurut saya, jikalau keadaan membutuhkan, kita tidak perlu terlampau khawatir terhadap stigma negatif. Kerana pandemik ini problem global dan bukan spesifik Indonesia. Jadi, apakah pemerintah sekarang mempunyai rencana ini, Ibu? Terima kasih, Pak Kevin. Bu Ani. Pak Kevin, kalau dari sisi budget financing ya, karena defisit kita menjadi lebih tinggi tadi ya, dari yang biasanya di bawah 3%, kita sekarang estimasinya ada di atas 5%. Kita melalui Perpu melakukan beberapa untuk relaksasi dari sumber pembiayaan. Pembiayaan pertama adalah dana-dana yang memang dimiliki pemerintah sendiri, seperti dana abadi yang kita bisa optimalkan. Yang kedua, kita juga membuka bahwa BI bisa melakukan pembelian SBN di pasar perdana, sehingga itu bisa mengurangi pressure market. Yang ketiga, kita melakukan melalui lembaga-lembaga tadi, multilateral dan bilateral. Hari ini, ya, World Bank, ADB, AIIB, itu memberikan, bahkan Islamic Development Bank, mereka semuanya ingin mendukung kita dari sisi penanganan COVID ini, baik untuk emergency maupun dari sisi pemulihan ekonomi. Jadi mereka meningkatkan loan size-nya kepada kita, dan kita sudah memasukkan itu di dalam antisipasi pembiayaan kita saat ini. Dan bahkan beberapa seperti kemarin saya dengar Australia, Menteri Keuangannya akan mengatakan, how can I help you gitu. Jadi dari Perancis, kemudian Jerman, Australia, Jepang, mereka itu biasanya mau ikut mendanai. Jadi kalau ada Bank Dunia atau ADB melakukan pendanaan, pembiayaan, mereka bilang oke, kalau ADB mendanainya sekian, saya tambahin deh dari dia. Jadi dia nggak perlu harus mendesain sendiri untuk bagaimana how to lend. Jadi poin saya adalah kita nggak ada yang namanya disebut alergi, namun kita tetap sesuai dengan
sumber-sumber yang kita butuhkan, dan kita akan menggunakan itu secara optimal dan hati-hati. Itu supaya tadi defisit financing tetap bisa dibiayai secara baik. Mungkin itu. Kalau IMF terima is kasih, different Bu ya, Kevin Ani. ya. Ini yang jauh sekarang. Saya sampaikan dulu, kalau IMF is different ya, karena IMF itu adalah balance of payment support. Jadi itu bank sentral yang akan menetapkan. Silakan. Baik. Sekarang saya ingin mengundang yang jauh dari Beijing. Pak Johari Oratmangun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok. Ibu Ani, selamat sore. Terima kasih atas presentasinya. Saya mau tanya simpel saja, Bu, karena tadi Bu bicara soal tourism, mungkin salah satu juga digital economy, karena itu berkembang pesat juga di sini. Bagaimana Ibu melihat China dalam prospek ini, Bu? Kalau tourism, tentu ini adalah salah satu yang diharapkan Bapak Presiden bahkan punya target sebelum adanya COVID kan, berapa juta dari China yang ingin 10 juta dari China turis yang mestinya bisa masuk. Tentu kita harus melihat bagaimana COVID mempengaruhi kehidupan pasca COVID ini. Karena semua orang sekarang bicara tentang a new normal, post-COVID, sehingga kita mungkin akan lihat apakah tourism itu akan immediately restore. Kita berharap iya, karena banyak sekali hubungan dari sisi kesejahteraan masyarakat dari sisi tourism ini. Nah, RRT tetap akan menjadi salah satu sumber yang penting, karena pertama dari sisi proximity-nya geografik, dan memang dia ekonominya sedang meningkat juga, sehingga banyak yang disebut kelas middle class-nya mereka, middle upper class-nya mereka yang memang mereka membutuhkan tourism. Dan saya suspek sesudah COVID ini semua orang mungkin want to do something outside their house gitu. Meskipun tetap harus dijaga, karena juga ada studi mengatakan ternyata orang-orang yang punya uang pun akan menjadi konservatif karena mereka masih takut. Jadi nggak immediately, kan tadinya ada yang membuat seperti IMF itu membuat prediksi recovery-nya akan V-shape. Jadi begitu turun langsung tahun depan, begitu nggak ada COVID atau COVID-nya turun, orang itu langsung immediately semuanya melakukan aktivitas sehingga akan terjadi recovery yang cepat. Tapi ternyata banyak indikator yang menyampaikan bahwa kemungkinan tidak akan dalam bentuk sekuat itu karena orang masih akan konservatif. Mereka kan seperti kita mau membuka beberapa seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, kalau mau membuka restoran nggak boleh restorannya penuh, hanya boleh 20 atau 30% atau maksimum 50%. Itu kan berarti akan recovery-nya itu nggak langsung tiba-tiba restorannya itu orang antri di luar restoran, orang pada nonton, atau bioskop. Orang mungkin akan nonton bioskop ya kepingin juga, tapi kalau penuh dia nggak mau. Kemudian banyak sekali yang kemudian akan lebih beberapa bangku dilongkap-longkap gitu kan, Pak. Nah, hal-hal ini yang kemudian akan mempengaruhi how strong and how fast the recovery gitu. Tapi tourism itu masih akan penting dan kita berharap ini kan semua negara juga berharap ini akan di-restore. Mengenai digital economy, saya rasa itu goes without saying ya. Dengan adanya ini sekarang orang kemudian realize bahwa ternyata kalau punya aplikasi digital, baik merchant maupun para konsumennya itu masih bisa bertemu walaupun mereka tidak bertemu secara fisik. Ini kan salah satu yang menjadi safety net itu sebetulnya adalah karena ada digital economy ini. Coba kalau kita nggak punya digital economy, belum punya yang namanya GoFood, GrabFood, belum ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang lain-lain, itu udah mati aja semuanya langsung. Karena Tanah Abang nggak buka, mall tutup, kan nggak mungkin. Jadi dalam hal ini digital economy is a way to go. Makanya di dalam pembahasan ini kita perlu untuk membangun infrastrukturnya, polisinya, dan yang lain-lain. Kemarin bahkan dibahas mengenai bagaimana mengundang banyak sekali usaha yang sangat mikro kecil supaya mereka include di dalam digital economy, sehingga mereka nggak totally mati aja dari sisi itu. Dari sisi kegiatan ekonomi yang sekarang berhenti. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya Chairman dari CBF, Bapak Yahya Sunaryo. Pak Yahya, silakan Pak. Baik. Silakan Pak Yahya. Ya, selamat sore Ibu Sri Mulyani, dan pertanyaan saya mungkin juga saya akan buka dengan, karena
saya melihat bahwa ekonomi kita sekarang seluruh dunia melorot turun akibat dari pandemi corona dan daya beli masyarakat juga turun. Sejak tahun lalu negara kita tadi mengandalkan dari belanja pemerintah, ditambah lagi sekarang BUMN harus dipus, dan setelah corona terjadi malah semuanya terkapar. Nah, pertanyaan saya simpel, Bu. Sebenarnya kita juga sedang membutuhkan supaya foreign direct investment, investor-investor itu masuk yang sudah mulai digiring sejak tahun lalu. Dan kita mengharapkan itu adalah FDI, bukan portfolio investment. Apakah pemerintah juga memikirkan hal ini atau memang ikut mensuspend dengan asumsi bahwa tidak akan ada investor masuk, sedangkan proyek-proyek itu harus tetap berjalan. Ya, apakah itu juga infrastruktur juga harus tetap berjalan. Jadi saya mohon ada sedikit pandangan dari Ibu Sri Mulyani mewakili pemerintah bagaimana mengenai investasi dari negara foreign direct investment untuk Indonesia dan apa kira-kira fasilitas yang akan diberikan kepada mereka. Terima kasih, itu saja. Pak Terima kasih, Yahya Pak Yahya. ya, FDI itu penting sekali. Jadi kita tetap, bahkan menurut saya dia merupakan source of capital yang paling stabil. Jadi meskipun dalam COVID pun kita tetap memonitor dan meminta kepada BKPM untuk fokus di dalam merealisir penanaman modal, baik itu yang di dalam negeri maupun yang dari luar negeri, yang memang menjadi job creation yang sangat bisa diandalkan. Jadi dalam hal ini kita tetap komitmen terhadap itu. BKPM tetap membuat langkah-langkah di dalam persiapan. Memang sekarang ini yang dilihat adalah apakah investasi yang sekarang sudah ada di dalam pipeline hanya mengalami slowdown, dan memang kita harapkan begitu, tapi tidak drop gitu ya. Jadi kalau mereka slow down karena memang mereka nggak bisa mendeploy orang dan yang lain-lain, itu masih bisa understandable. Tapi tetap kita support supaya mereka tetap jalan. Insentif tetap kita berikan sesuai yang selama ini kita sudah sampaikan ya. Jumlah area aktivitas dan insentif, ya, baik itu dalam bentuk tax allowance, kemudian tax holiday, dan insentif lainnya yang bisa diberikan seperti biaya masuk, biaya keluar, apakah dia ada di dalam kawasan tertentu, kawasan berikat atau di tempat yang memang area yang kita akan develop, itu juga kita akan lakukan. Kemarin kita mendengar banyak perusahaan dari terutama Amerika dan Jepang akan keluar dari RRT. Makanya sekarang ini kita mencoba untuk melihat itu posturnya apa saja dan apakah kita bisa menjemput bola mereka. Oleh karena itu Pak Luhut, Menteri BKPM, dan kita harap para duta besar kita itu bisa menjadi mereka adalah para pejabat yang bisa kemudian mengantisipasi ini dan kemudian menginformasikan mereka butuh apa, di mana untuk bisa invest di Indonesia. Jadi saya ingin tekankan Pak Yahya bahwa selama ini pun polisi pemerintah juga tidak against FDI dan tidak hanya menggunakan APBN dan BUMN. Dan saya ingin tegaskan APBN BUMN juga nggak kolaps. Kalaupun ada BUMN yang sakit-sakit, yaitu tapi tidak, kita masih punya BUMN yang profitable. APBN kita juga kita masih tetap jaga. Jadi mungkin kata-kata tadi mungkin harus hati-hati, karena kalau saya diamkan mungkin ada orang yang punya impresi kayaknya seluruh di Republik Indonesia itu udah jebol dan kolaps, enggak juga gitu. Gitu Pak. Sekarang dari yang mengirimkan chat, saya ingin mengundang Pak Idris Marsudi dari Ecolab untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Idris. Ya, selamat sore Ibu Sri Mulyani. Suara saya kedengaran? Oh, sorry. Ya, kelihatan. Silakan. Iya, saya ada pertanyaan dengan rencana pemulihan ekonomi di mana pembukaan kegiatan ekonomi di bulan Juni yang saya mengerti terbagi dalam beberapa fase. Kemudian mengingat sebenarnya pandemik ini di Indonesia belum terlihat membaik, apa yang sebetulnya dipertimbangkan pemerintah dengan rencana ini, Bu? Apakah menjadi terpaksa membiarkan resiko virus ini menyebar lebih banyak namun membantu bergeraknya perekonomian Indonesia, atau saya ingin mengerti itu, Bu. Yang kedua adalah banyak orang yang bilang budget Indonesia stimulus dalam penanganan COVID ini terlalu
pelit dibanding negara lain dalam hal persentase yang tadi Ibu sempat tunjukkan terhadap PDB. Bagaimana tanggapan Ibu dan berapa target atau maksimum yang bisa ditangani oleh Indonesia saat ini? Dan yang ketiga kalau boleh, oh ya, baik. Jadi pertanyaannya Bu Sri Mulyani, apakah bulan Juni itu waktu yang tepat bagi kita untuk bisa memulai kembali kehidupan seperti apa, bukan normal, tetapi the new normal itu, Bu? Gini ya, mungkin di dalam komunikasi banyak sekali kesimpang siuran. Bahkan apalagi kalau sekarang ini, kalau ada karena kita rapat, kadang-kadang pakai Zoom, ada yang baca, terus memotretnya pakai screenshot, terus dia kemudian beredar gitu. Yang sudah beredar itu seolah-olah ada fase 1, 2, 3, semuanya itu. Sekarang ini, Presiden dan Kabinet terus, makanya kita tuh setiap hari, dan kalau dalam itu sidang kabinetnya per minggu untuk lihat data mengenai masalah penyebaran virus ini. Umpamanya kemarin dilihat berapa provinsi yang melakukan PSBB, apakah dengan PSBB penerapannya kemudian terjadi penurunan. Kemarin makanya kita mendengar dari Gubernur Jakarta, Jawa Barat, kemudian dari Bu Khofifah, dari Gubernur Ganjar, kemudian dari Bali yang tidak melakukan PSBB tapi dia bisa mengkonten karena mereka memiliki desa adat itu paguyuban yang sangat efektif untuk melakukan komunikasi, monitoring, tracking. Dan juga dari Sumatera Barat, dari Pak Iwan Prayitno, gubernurnya juga menyampaikan bahwa mereka punya mekanisme adat tertentu. Jadi Indonesia is such a big country. Dan kita mau melakukan di satu sisi kearifan lokal yang bisa untuk memanage situasi yang unprecedented ini dengan tetap berfokus dan prioritasnya adalah menjaga keselamatan masyarakat. Namun juga tetap menjaga juga bahwa masyarakat juga perlu aktivitas. Jadi Bapak Presiden akan menentukan itu nanti basisnya adalah data. Kalau datanya sampai dengan akhir Mei memang menunjukkan kurvanya menurun, baru ngomong gitu aja udah banyak lagi versinya macam-macam. Oh, kurvanya belum benar ini, kurvanya belum ukurannya. Makanya Presiden tuh menyampaikan tesnya diperbanyak supaya kita bisa confidence mengenai kurva, gitu kan? Yeah. Makanya beliau minta kurangnya di mana? Oh, rapid test saya kurang. Tadi gubernur bilang saya masih butuh ini, saya sudah punya tapi reagennya habis, saya punya reagen tapi rapid testnya nggak ada. Segala macam itu. Jadi we are doing it in order kita untuk bisa merekam secara baik. Dengan tadi setiap daerah-daerah leadership dari para gubernurnya juga diharapkan, wali kota, bupatinya juga diharapkan. Nah, kalau datanya memang sudah confirm bahwa terjadi kemampuan containment karena masyarakatnya disiplin di rumah, disiplin kalau keluar pakai masker, disiplin dari sisi social distancing, maka nanti bisa mulai dipertimbangkan aktivitas ekonomi yang bisa dikombinasikan dengan disiplin tadi. Sehingga tidak melakukan trade-off antara ekonominya buka, berarti kita membiarkan orang ketularan. Kan nggak kayak gitu, itu namanya nggak responsibel dong. Masa membayangkan, kok ngebayangin seolah-olah Bapak Presiden kemudian semua harus menjalankan social distancing, PSBB secara disiplin. Nanti kita lihat kurvanya, kalau kurvanya turun itu berarti kita semuanya sudah berhasil, sehingga economic activity mulai bisa di-restore in a new normal. New normalnya itu tadi, makanya kan dibilang sekolah nggak mungkin semuanya masuk, mungkin saya nggak tahu apakah itu kemudian harus kelasnya diganti-ganti atau separuh-separuh, I don't know, tapi we have to prepare. That's why Presiden sekarang tuh minta menteri-menteri udah mulai mikirin what is gonna be the new normal like. Terus orang langsung membuat komentar yang segala macam yang aduh ampun-ampunan deh. Jadi artinya we are thinking ahead, tapi it doesn't mean bahwa kemudian melakukan hal-hal itu secara ngawur gitu loh. Karena kan kita kan responsible terhadap rakyat gitu ya. Masyarakat semua harus dijaga kepentingannya. Mungkin itu. Tadi mengenai budget kita yang pelit. Saya terima kasih dibilang pelit karena berarti saya hati-hati gitu ya. Tapi saya
kalau kita dengan sedikit tapi bisa membuat ekonomi kita tetap positif kan bagus, daripada jor-joran terus ekonominya tetap blesek, kan kayak gitu. Jadi poin saya adalah begini, saya rasa bukan masalah size-nya, tapi masalah how accurate are you going to influence the economy. Jadi kalau Anda menghambur-hamburkan resource yang nanti menimbulkan utang yang besar, wong sekarang aja saya udah dimarah-marahin katanya kan, kalau masalah utang itu. Jadi kita sekarang hati-hati asal kita tahu what is exactly the target group yang kita try to help, to support. Dan kita juga tidak berarti kalau support itu totally semuanya harus government yang carry the burden. Kita akan lihat lagi apakah ada pihak lain yang bisa ikut membantu, kan kayak gitu. Jangan lupa juga supaya jangan terjadi moral hazard tadi, supaya masyarakat sendiri atau dunia usaha sendiri juga berusaha untuk bangkit lagi. Nah, kombinasi inilah yang kemudian harus kita terus lakukan. Poinnya adalah APBN ada di sini untuk stand ready to support. Tapi kita akan tetap lakukan secara proporsional, secara terukur, sehingga setiap rupiah yang kita keluarkan itu benar-benar memang membantu masyarakat. Seperti bansos, seperti kesehatan, seperti masalah dunia usaha. Itu yang kita akan lakukan dengan sepenuh kalkulasi supaya kita tetap efektif. Mungkin itu Mas Tommy. Baik. Saya mohon maaf tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan karena keterbatasan waktu. Saya hanya terakhir ingin meminta Ibu Sri Mulyani kira-kira apa yang masukan atau pesan kepada teman-teman dunia usaha, apa yang perlu mereka lakukan untuk tetap membangun optimisme terutama pada masa pandemi dan setelah pandemi COVID-19 ini. Negara kita, itu kan mempunyai yang disebut social asset yang luar biasa, yaitu suatu ikatan kegotong royongan. Believe it or not, kelihatannya suaranya klise, tapi itu menjadi sangat real gitu. We are going to miss that when we are really don't have it gitu ya. Jadi bahwa di Republik ini kata gotong royong itu ada, itu adalah menunjukkan bahwa this Republic dari sisi social structure-nya memang memiliki kemampuan untuk punya kepedulian satu sama lain. Karena COVID itu tidak memandang bulu, tidak memandang kelas, tidak memandang ras, tidak memandang agama, maka kita semua tahu bahwa untuk bisa mengatasi masalah COVID ini, social asset kita itu, social capital kita itu harus justru menjadi yang truly kita gunakan. Kita gunakan dalam arti bergotong royong. Kalau pada masalah sosial, ya kalau ada tetangga kita, ada saudara kita, ada kenalan kita, atau siapa saja, Anda akan melakukan, kalau sekarang ini menjelang Lebaran zakatnya ditambah. Kalau Anda mau melakukan untuk hibah kepada siapa saja, silakan. Tapi ini adalah tempat yang sangat baik, waktu yang sangat baik untuk Anda yang masih punya kelebihan untuk melakukan derma. Kemudian kalau kita bilang gotong royong dari sisi ekonomi apa? Yaitu tadi, kita akan coba menggunakan seluruh instrumen untuk bertahan dan resilient. Sekarang ini sama seperti kita lagi ditekan, kita pengen punya endurance dan resilience, daya tahan dan daya untuk bertahan, survive itu untuk bisa sepanjang mungkin. Sambil kita terus melihat opportunity untuk bisa menstimulate, melakukan revival dan pemulihan itu. Dan itu kita lakukan secara cukup detail, sektornya di mana, daerahnya mana. Makanya tadi saya sebutkan kearifan lokal, leadership di lokal itu penting sekali. Tapi saya dari sebagai Menteri Keuangan mencoba menyiapkan banyak sekali instrumen. Tadi saya sebutkan, instrumennya bisa belanja pun itu masih bisa belanja melalui KL, belanja langsung kepada daerah, belanja langsung hibah ke masyarakat seperti bansos, itu kita bermacam-macam belanjanya. Kita masih punya dari sisi penjaminan, kita masih punya dari sisi perpajakan. Jadi kita akan menyiapkan instrumen kita dan nanti kita akan pilih untuk yang seperti ini, mungkin instrumen ini yang paling pas. Ini tetap bagus, efektif, dan tetap accountable. Itulah yang kita sekarang coba lakukan. Poin saya, Anda semuanya bisa berpartisipasi di dalam situasi ini. Paling tidak, partisipasi satu adalah jangan menjadi orang yang bitter dan sinis gitu. Karena mungkin Anda akan menjadi korban COVID pertama. Kalau Anda bitter, sinis, itu Anda menjadi prone terhadap kena COVID. Jadilah orang yang positif, karena itu akan menambah daya tahan tubuh Anda,
dan daya tahan ekonomi kita. Nah, Ya. kemudian transmisikan positivism itu di dalam semua aja. Di dalam Anda bermedia sosial, di dalam Anda bicara dengan saudara, dengan suami, istri, dengan anak, dengan menantu, dengan tetangga, walaupun pakai Zoom, tapi kan Anda bisa nunjukin ini muka orang isinya itu belatung atau dia mukanya itu isinya baik. Gitu. Nah, saya ingin kita tutup melakukan seperti itu. Dan kita semua berikhtiar, saling semuanya menjaga. Pemerintah menjaga masyarakat, dunia usaha menjaga pemerintah, masyarakat menjaga. Karena inilah yang sekarang ini sedang diuji adalah umat manusia. It is all about ujian kepada umat manusia. Dan karena saya adalah manusia beragama, saya beragama Islam, saya sangat yakin karena di dalam kitab suci saya mengatakan kalau ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Makanya kami punya attitude yang positif. Saya yakin di agama lain juga pasti punya hal seperti itu. Itu menurut saya kita lakukan. Jadi kita ikhtiar terus, positif, dan berdoa. Karena menurut saya ini adalah memang ujian kepada seluruh umat manusia di dunia. Saya berakhir dengan mengatakan bahwa bangsa yang lulus dari ujian ini adalah menggambarkan quality dari peri kemanusiaan mereka. Apakah mereka memiliki rasa peri kemanusiaan adil dan beradab, dan juga dari kesiapan policy dan pemerintahnya yang didukung oleh masyarakatnya secara baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Baik. Mas Tommy. Baik, saya ingin sekarang mengajak semua peserta untuk meng-on-kan suaranya. Tolong di unmute. Mari kita sama-sama memberikan aplaus kepada Ibu Sri Mulyani. Semoga beliau bisa diberikan kekuatan dan bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Ibu Menteri. Lewat ini. Terima kasih berlalu.